Hadirin sekalian, sebagai bentuk penghormatan kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Rumah 123 dan Indonesia Property Watch mempersembahkan The People's Choice 2026 by Golden Property Awards, Indonesia's first consumer voted award for the property industry. Chosen by millions, trusted by Indonesia. Kepercayaan tidak lahir dalam semalam. Ia dibangun dari komitmen yang tak tergoyahkan dan keunggulan yang terus-menerus membuktikan diri. Setiap dinding yang kokoh lahir dari api sebuah perjuangan. Setiap detail yang terukir adalah mahkota dari sebuah dedikasi. Bukan sekadar melindungi, melainkan menulis ulang arah sebuah kehidupan. Ruang kosong bangkit menjadi kekuatan. Teknologi, kenyamanan, inovasi bersatu dalam satu tujuan. Ini bukan sekadar kolaborasi. Ini ekosistem yang lahir untuk menang bersama. I was a ghost, I was alone. Too much in, gets again. Given the throne, I didn't know how to believe I was a queen that I meant to be. I lit your light, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Got a problem, try, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. She on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We're dreaming hard, we came so far, now I believe.
Selamat datang di malam penghargaan The People's Choice 2026. The Blueprint Blueprint of of Trust. Trust. Thank you semua. Silakan, floor is yours. Good evening, ladies and gentlemen. Distinguished guests, Pak Pujo Satyo, Secretary to the Deputy for Trade and Digital Economy Coordination, coordinating Ministry for Economic Affairs and the Republic of Indonesia, and delegates. Pak Nixon Napitupulu, President Director of BTN, respected leaders of industry associations, Ray, Arabi, Himpera, Percy, and your respective delegations, and our esteemed colleagues and stakeholders across the property industry. Welcome to the awarding night of the People's Choice 2026 by Golden Property Awards, a proud collaboration between Rumah Satu Dua Tiga and Indonesia Property Watch. As Indonesia's leading property portal, Rumah Satu Dua Tiga is honored to be part of tonight's event, the People's Choice 2026. It's not just about celebrating achievements. Tonight is about setting a new benchmark for the Indonesian property industry. For 19 years, Rumah Satu Dua Tiga has been connecting the extraordinary projects that you built with millions of Indonesians searching for the dream homes. This year, the public enthusiasm has been extraordinary. Over 427,000 votes come from across Indonesia participated to select their favorite projects and their favorite brands. This number provides strong validation that the 8 main categories that we are awarding tonight reflect just how engaged our consumers are with the growth of our nation's property market. And to all the winners and distinguished guests present tonight, congratulations. Your presence here tonight is the proof that the quality, trust, and strong position you have built. Let us continue to innovate, to collaborate, to create a new real impact for the people of Indonesia. And without further ado, please enjoy the awarding night for the People's Choice 2026. Thank you. Thank you, Mr. Dari Seng. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Ini luar biasa, malam yang luar biasa. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Pujo, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Thank you Pak Pujo atas kehadirannya. Dari Real Estate Indonesia, diwakili Pak Raymond. Thank you Pak Raymond, udah hadir sini. Dari Real Estate Indonesia, wah ini kelihatan nih Pak Haji Ari Tripriyono. Thank you dari Himpera hadir juga. Dari Pak Clement Francis, dari REB, Ketua DPP REB, ini luar biasa supportnya Real Estate Indonesia, Himpera, REB, dan Pak Dedi, mana Pak Dedi? Pak Dedi Indra Setiawan. Ada ya? Dari Apersi. Oke, ini agak silau, saya nggak bisa lihat semuanya nih. Thank you semuanya, ada Pak Chandra Pak. Thank you Pak Chandra udah hadir sini. Wah thank you dengan Ciputra. Dari Sumarekon tadi saya lihat siapa ya? Oh Pak, Pak Hindarko, thank you Pak. Pak Hindarko ada dari Sinarmas, BSD, tadi di satu table kayak di mana ya? Nah itu, ada dari Batam, ya ada dari Buri Delta, ada Pondok Banten, banyak juga dari BSA Alen, banyak mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi the People's Choice, sampai lupa, nanti saya dimarahin Pak Ismet nih. Sinergi Indonesia, Pak Ismet di mana? Di mana ya? Nah, kita didukung juga support dari Sinergi Indonesia dan yang paling luar biasa ini support dari PT Bank Tabungan Negara Persero TBK. Thank you dari PT Bank BTN, ada Pak Setio Wibowo. Thank you Pak udah hadir, ada Pak Thomas ya. Ada Pak Thomas, Pak Bagus. Thank you Pak. Thank you support yang luar biasa dari PT Bank Tabungan Negara Persero TBK. The People's Choice itu sebetulnya kalau kita melihat saat ini, itu satu-satunya award berbasis polling yang terbesar dan terlengkap. Bukan sombong Bapak Ibu. Ya, ini kita berdasarkan fakta. Saya pernah bilang,
kesombongan dan kebanggaan itu beda tipis. Kita mau pilih yang mana? Ya. Tapi kami hadir sini bangga bersama Bapak dan Ibu semua dengan support yang luar biasa. Kenapa The People's Choice itu terbesar? Karena saat ini suara yang masuk di The People's Choice 2026 itu 423.000. Saya coba nanti mungkin di konfirmasi, maaf kalau salah. Tapi yang pasti lebih dari 400.000 suara pemilih yang masuk. Ya, dan itu menjadi satu-satunya award berdasarkan polling yang paling besar saat ini. Yang kedua terlengkap. Award berbasis polling yang melibatkan banyak ekosistem di industri pelaku bisnis properti, dari mulai perusahaan developersnya, housing projectnya, kemudian industri bahan bangunan, building material, home appliances, dan industri-industri terkait lainnya. Ya, kita kumpulkan semua, semangatnya memang kita mau menciptakan kualitas, ya, excellence, kemudian juga memperkuat kolaborasi dan pastinya kita maunya ini berimpact untuk industri di tanah air kita. Ya, karena di kondisi seperti ini kita ya memang harus saling memperkuat bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama supaya kita bisa bersama-sama maju ke depan. Pada acara ini juga dari The People's Choice, nanti kami akan menganugerahkan satu award yang kami akan perkenalkan juga, namanya Indonesian Property Record. Itu semacam murinya properti. Ya, jadi kami mulai menggalakkan itu, Indonesian Property Record. Jadi para developer yang merasa mungkin brandnya atau proyek yang merasa ada kualitas record tertinggi, termahal, termewah, tapi yang betul-betul ada terkuantifisir, ya, betul-betul bisa dibuktikan, silakan daftar ke kami Indonesian Property Record melalui Indonesian Property Watch. Ini thank you luar biasa. Karena satu lagi yang penting, dalam The People's Choice 2026 ini itu berbeda dengan kita udah kali ketiga, ya. Jadi kalau kali pertama, kali kedua kita 2 tahun sekali, dan kali ketiga banyak masukan kepada kami bagaimana seharusnya polling suatu award itu dibuat, gitu ya. Dengan masukan-masukan ini kami menyempurnakan. Jadi di People's Choice 2026 kami tidak sekedar polling. Pollingnya itu kami juga sempurnakan dengan fokus group discussion. Kenapa? Supaya kita menjaring nama-nama, menjaring brand yang betul-betul kita dapatkan dari komunitas, asosiasi, dari komunitas Gen Z, gitu ya, komunitas milenium, kemudian dari industri terkait, kita mau kumpulkan sebelum kita melakukan nominasi di polling. Jadi betul udah di screening gitu ya. Dan itu juga kami buat survei bahan bangunan ke sebagian besar proyek perumahan. Artinya apa yang ada di sini, hasil winner ini kita harapkan ini betul-betul kredibel, karena prosesnya memang seperti itu, ketat, hampir 5 bulan kami melakukannya. Dan betul-betul kami menjaga integritas. Kami tetap jaga integritas, independensi, dan objektivitas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk The People's Choice 2026. Selamat malam dan selamat datang di malam penghargaan The People's Choice 2026. Kita berikan tepuk tangan untuk hadirin yang hadir di sini. Hadirin sekalian, dengan penuh rasa bangga dan sukacita tentunya kami menyambut Anda di malam yang sangat istimewa. Dan selama beberapa jam ke depan acara ini akan dipandu bersama saya Jason Sambo dan saya Indah Kalista. Suatu kehormatan bagi kami berdua bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang begitu luar biasa. Hadirin sekalian, malam ini bukan hanya menjadi ajang penghargaan, tapi juga perayaan atas prestasi tertinggi proyek dan brand properti di Indonesia. betul sekali Indah dan juga hadirin sekalian, dan kita malam hari ini akan sama-sama menyaksikan figur terbaik yang akan membawa pulang piala penghargaan The People's Choice 2026. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu hadirin, Jason dan juga hadirin sekalian. Sebelum kita akan melanjutkan acara yang begitu luar biasa pada malam hari ini, izinkan kami berdua untuk menyapa terlebih dahulu kepada seluruh tamu-tamu yang terhormat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Darius Cheng,
and CEO 99 Group dan seluruh jajarannya. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch dan seluruh jajaran. Dan juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Raymond Ardan Arfandi, Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia dan seluruh jajarannya. Kami juga ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Setio Wibowo, Director of Risk Management PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan seluruh jajaran. Dan tentunya kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Derha Pujo Setio MSI, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Selamat malam Bapak atas kehadirannya dan tentunya seluruh tamu undangan yang telah hadir dan menjadi bagian penting dalam acara malam hari ini. Indah dan juga hadirin sekalian, The People's Choice 2026 adalah sebuah persembahan istimewa dari Golden Property Awards yang lahir atas kolaborasi Rumah 123 dan Indonesia Property Watch. Dan memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya tahun ini, The People's Choice 2026 kembali hadir sebagai standar baru dalam mengapresiasi karya, dedikasi, serta kepuasan konsumen. Dan di tahun ini, kami membawa terobosan baru di mana proses penilaian dilaksanakan secara lebih komprehensif dengan menggabungkan public voting dan juga assessment profesional yang teruji dan terukur secara independen. Di balik deretan karya hebat yang hadir pada malam hari ini, The People's Choice 2026 bangga menyusung tema The Blueprint of Trust, sebuah fondasi kokoh yang berdiri atas 3 pilar utama. Yang pertama, excellent, kualitas dan keunggulan tanpa kompromi. Yang kedua, impact, dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan industri. Dan yang ketiga adalah collaboration, sinergi kuat untuk membangun masa depan properti Indonesia. Dan malam ini, integritas dan kepercayaan tersebut akan dibuktikan saat kita memberikan apresiasi tertinggi kepada lebih dari 50 pemenang terbaik yang berhasil memenangkan hati masyarakat sekaligus memenuhi standar penilaian ketat para ahli. Dan tentunya seluruh rangkaian acara malam hari ini tidak lepas dari dukungan para sponsor. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk sebagai sponsor utama dan Sinergi sebagai sponsor pendukung. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh media partner, mulai dari artikel Rumah 123, Berita 1, Berita1.com, Bisnis Indonesia, Bisnis Muda, Bisnis.com, BTV, dan Fortune Indonesia. Dan IDN Times, Investor Daily, Investor.id, JakartaGlobe.id, Kontan, Liputan 6, Property and the City, Republika, dan juga Tempo. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin untuk seluruh sponsor yang telah mendukung acara luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya mari kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Raymond Ardan Arfandi selaku Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia. Kepada Bapak Raymond, kami persilahkan. Saya rasanya berada di sebuah stadion sepak bola dengan kapasitas 50.000 penonton Pak malam hari ini Pak. Pak Ali, Pak Darius, karena yang hadir di sini dengan 50 kategori award yang akan diberikan, itu memberikan segmentasi jumlah user kita tidak di bawah 50.000, betul kan Pak? Jadi saya hadir di depan sebuah stadion sepak bola kapasitas 50.000. Tetapi Bapak Ibu sekalian izinkan saya mohon maaf dulu, saya tadi datang agak terlambat, bajunya juga bukan jas, dan kaki saya sedikit ada bermasalah Pak. Terlalu hobi olahraga akhirnya saya dapat sedikit musibah tendonnya putus. Tetapi tidak menghalangi saya untuk datang di acara yang super hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Sekretaris Deputi, Mr. Darius, terkhusus Pak Ali, sahabat saya, kemudian Pak Ari, Ketua Himpera, ada Pak Endang, ada senior saya di situ yang hebat, Pak Sulaiman Sumawinata, Ketua Umum REI di tahun berapa ya Pak Eman ya, saya juga lupa. Tapi beliau adalah ketua yang hebat. Beliau inilah yang banyak menghasilkan pengembang-pengembang yang hebat pada saat ini. Ketika beliau menjabat sebagai Ketua Umum REI, beliau betul-betul menekankan tentang suatu kualitas dan ekosistem perumahan yang bagus. Terima kasih Pak Eman. Bapak Ibu sekalian, DPP REI dengan sangat besar hati mengapresiasi acara ini. Karena inilah cara Rumah 123 dan Indonesian Property Watch untuk memberikan insentif dorongan enforcement kepada pengembang-pengembang yang qualified, bagaimana untuk berinovasi menciptakan siklus ekonomi properti yang semakin baik. Kita menghadapi tantangan memang yang tidak ringan, ya. Mohon maaf Pak Sekretaris Deputi, kita menghadapi ekonomi properti yang tidak ringan. Tetapi disinilah hadir pengembang-pengembang yang tahan banting, berkualitas dan berkomitmen integritas yang tinggi. Pada satu kesempatan saya ingin cerita, pasti awal-awal nih Pak Ara jadi menteri, kami berdiskusi. Saya bilang, Pak, Bapak tidak usah datangkan pengembang developer dari luar negeri, Pak. Indonesia dengan developer yang ada, Bapak suruh bangun 1 juta dalam setahun pun pasti bisa. Tidak perlu dari luar, Pak. Dan kualitasnya tidak akan kalah, saya jamin, Pak. Ya, persoalannya hanya ada di demand. Tolong Bapak perbaiki demand kami supaya supply-nya itu tidak terganggu. Jadi apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya persoalan properti kita itu antara demand dan supply, kita sementara berproses yang agak berat di kita itu adalah demand-nya, bukan supply-nya, Pak. Ciputra Group, Sumarekon Group, Agung Podomoro, Agung Sedayu dan semuanya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, diminta untuk menyiapkan hunian landed maupun vertikal 1 juta rumah. Menurut saya dalam waktu 2-3 tahun pasti selesai. Dan hasilnya pasti memuaskan. Tapi di manakah demand kita untuk bisa membantu masyarakat memiliki rumah tersebut? Ya. Jadi saya apresiasi atas nama REI, Rumah.com 123, Rumah 123, Indonesian Property Award membuat ini kan menggerakkan kita berkreasi inovasi untuk menciptakan semangat kita, menciptakan sebuah ekosistem perumahan yang hebat. Demand kita sebenarnya ada 3 hal, Pak. Yang pertama adalah daya beli. Daya beli pasca Covid memang semua masih tahu, kita sama-sama tahu bahwa daya beli itu masih menurun. Dibandingkan dengan 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu, daya beli kita agak turun. Ya, ini menciptakan daya beli agak kurang. Yang kedua adalah minat beli. Nah, disinilah segmen Bapak-Bapak Ibu sekalian. Minat beli yang saya maksudkan di sini adalah segmen investasi properti, investment property. Disinilah Bapak-Bapak punya segmen. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah minat beli masyarakat untuk berinvestasi di bidang properti. Saya masih ingat betul Pak, ketika saya Ketua REI Sulawesi Selatan tahun 2010, zaman keemasan properti itu betul-betul ada di tahun situ. Dulu saya kalau menjual perumahan atau jual ruko Pak, jual gambar pasti habis, betul kan Pak? Teman-teman pengembang besar kalau jual apartemen 1000 unit, itu sebulan 2 bulan juga habis. Karena investasi properti menjadi sebuah investasi yang sangat menjanjikan pada saat itu. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan kembali investasi properti ini? Rumah 123 sudah hadir. Indonesian Property Watch sudah hadir dengan anugerah ini, dengan award ini. Ini tentu akan menjaga komitmen kita, membangkitkan semangat kita. Bagaimana kita kembali bisa menciptakan investasi properti yang menjadi golden moment. Insentif pemerintah sudah cukup banyak Pak, PPNDTP. Ya. Tetapi ada satu hal, ada Pak Sekretaris Deputi ingin saya sampaikan melalui forum ini Pak. Ada satu hal yang cukup menarik kalau kita mau membangkitkan kembali kita investasi properti Pak. Yaitu mungkin, maafkan kalau saya salah, mungkin pemerintah bisa memberikan itu adalah tax amnesty investasi Pak. Misalnya pemerintah itu menetapkan 8 atau sekian jenis investasi yang bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan tax amnesty.
Salah satunya adalah infrastruktur dan properti. Kalau Bapak Ibu sekalian beli properti, Bapak bisa mengajukan tax amnesty, bayar tax amnestinya. Pemerintah akan dapat duit, lapangan kerja akan terbuka, ekonomi akan berputar. Ya. Dan bagi kita pengembang tentu yang saya katakan tadi Pak, investasi properti akan bangun kembali. Gitu loh. Ya. Jadi mari sama-sama kita pikirkan, kita bantu pemerintah sebagai pemerintah menyiapkan perumahan yang qualified buat masyarakat, tetapi juga kita sama-sama memikirkan bagaimana kita mengembalikan masa kejayaan properti. Ya, supaya ini kita bisa sama-sama jalani, kita bisa nikmatin sama-sama. Bapak Ibu sekalian, ya. Kembali tadi ke persoalan demand, daya beli, minat beli, dan kebutuhan beli. Dalam pandangan saya hanya 3 demand ini yang menjadi acuan saya Pak. Kebutuhan beli ini juga kadang-kadang juga rusak Pak Sekretaris Deputi, karena mohon maaf harus saya sampaikan, beberapa di daerah itu banyak yang mengalih fungsikan properti-properti yang tadinya hunian atau non komersial tiba-tiba menjadi izin mendapatkan komersial. Sebenarnya ini jadi komitmen kita bersama dengan pemerintah. Tolong dong Pak, kalau memang dia hunian atau non komersial jangan dikasih izin komersial Pak, supaya properti-properti ini menjadi hal yang dibutuhkan kembali, gitu loh, ya. Pak Ari ini bangun setengah mati perumahan-perumahan, tiba-tiba di sebelah sana ada rumah lama disulap menjadi kafe. Ya Pak Ari ya. Nah, kita sama-sama curhat aja nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi demand ini mari kita sama-sama perbaiki Pak. Ya. Melalui event ini kami apresiasi. Ya. Melalui event ini kita mendorong teman-teman menciptakan ekosistem perumahan yang menarik. Ada satu hal lagi sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Pada satu kesempatan juga selalu saya mengatakan sama Pak Menteri ARA itu bahwa Pak, mari kita memikirkan bagaimana bisa menyelesaikan penyediaan rumah bagi masyarakat, tidak dengan hanya menurunkan harganya, membuat menjadi murah dan prosesnya mudah. Tetapi bagaimana kita bisa mengenforcement masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan extra income, ya, melalui part-time job. Ya, kalau mereka bisa mendapatkan extra income untuk membayar cicilan, kita nggak usah khawatir Pak. Lakukanlah harmonisasi di peraturan perbankan. Kalau dulu BTN punya 15 peraturan, turunkan menjadi 10. Ya, disinilah tugas pemerintah sebenarnya bagaimana bisa menciptakan ekosistem ini supaya masyarakat yang memiliki cicilan-cicilan rumah, kita bantu mereka untuk bisa mendapatkan extra income. Gitu loh Pak. Ya. Ini pola, ini konsep. Di luar negeri kita tahu Pak, ada namanya upper age part-time job. Orang tua diminta bekerja 3-4 jam sehari. Tapi konsep mereka berhasil dengan baik. Ketika orang tua itu bekerja mendapatkan uang dan tidak cepat pikun. Kalau kita juga memikirkan sebuah part-time job buat para user ini, ya insya Allah kita juga akan mendapatkan hal yang positif. Kita bisa bayangkan gini loh Pak. Kalau dalam sehari dia mengerjakan part-time job 3 jam, jam 5 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 11 malam, dia dibayar 100.000 per jam, dia akan dapat 300.000 Pak per hari. Dan dia cuma boleh kerja 10 hari sebulan, supaya tugas utama dia, kerja utama dia tidak terganggu. Dia akan mendapatkan 3 juta per bulan Pak. 3 juta per bulan rumahnya Pak Ari udah bisa dia cicil Pak. Ya. Jadi bagaimana kita kreatif menciptakan side income atau side job buat teman-teman, buat masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan uang untuk bisa mencicil rumah. Ya, itu titipan saya Pak Sekdis atas nama pemerintah. Mohon demand ini kita sama-sama bisa bantu untuk meningkatkan. Saya senang sekali bisa berada di sini, makanya saya ingin memberikan bukan hadiah sih, tapi apresiasi dalam bentuk ungkapan Pak. Ungkapan saya pertama adalah tidak ada pelaut yang lahir dari ombak yang tenang. Seluruh pengembang yang ada di sini saya yakin 100%, kalau saya boleh tambah 10 menjadi 110%, mereka sangat qualified dan berpengalaman dengan dunia properti. Ya, jadi Pak Ali, Mr. Darius, no worries, berikan mereka award bukan segala-galanya bagi mereka, tapi komitmen dan kepuasan masyarakat itulah tujuan mereka. Saya pastikan itu. Ya. Ungkapan saya yang kedua adalah berkawanlah pada lelah, maka takdir akan memenangkanmu. Seluruh anggota developer yang mendapatkan award pada malam ini tidak pernah takut dengan kelelahan.
Mereka terus berinovasi, berjuang, bangun mundur, akhirnya mereka akan sukses. Jadi jangan pernah kita menolak untuk menjadi lelah. Bekerja, itulah hasil akan kita petik sekarang. Ya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya sebagai ungkapan pesan saja pada teman-teman yang sudah sukses, bahwa kita memang tidak bisa menemukan kebaikan di mana saja, tetapi kita bisa menanam kebaikan di mana saja. Seluruh teman-teman yang mendapatkan award ini jangan pernah lupa untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar perumahan kita, membantu masyarakat sekeliling kita, supaya mereka juga bisa menikmati apa hasil karya kita. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, selamat pada seluruh anggota yang mendapat award, jadikan sebagai pemacu semangat untuk mendapatkan hal lebih baik dan membantu pemerintah sebagai pemerintah di dalam penyediaan rumah bagi masyarakat kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Raymond, tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan tetap berada di atas panggung Pak Raymond, terima kasih. Dan berikutnya kami juga mengundang Bapak Ali Tranghanda selaku CEO Indonesia Property Watch dan Bapak Darius Cheng selaku CEO 99 Group untuk naik ke atas panggung dan memberikan piagam cenderamata kepada Bapak Raymond Ardan Arfandi selaku Sekretaris Jenderal Estat Indonesia. Baik, kita akan abadikan terlebih dahulu Bapak-Bapak. Baik, rekan-rekan dokumentasi. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penyerahan piagam cenderamata yang sudah diberikan. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan Bapak-Bapak untuk bisa kembali ke tempat semula. Baik, hadirin selanjutnya, izinkan kami untuk mengundang kehadiran Bapak Derha Pujo Setio MSI, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, untuk berkenan hadir di atas panggung dan memberikan kata sambutan kepada Bapak Pujo Setio. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Darius Cheng, CEO 99 Group Indonesia, Bapak Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch, Bapak Raymond Ardan Arfandi, Sekjen DPP REI, kemudian juga Bapak Ibu pimpinan dari perusahaan, dari asosiasi, dari Bank Mitra, Bank BTN, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam acara The People Choice 2026 by Golden Property Awards yang merupakan ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada para brand, proyek, dan pengembang pilihan masyarakat Indonesia. Izin mewakili Bapak Menko yang memang sebenarnya minta dijadwalkan, tapi karena ternyata kesibukannya luar biasa, sehingga mendadak juga tadi saya dari mengisi Studium Jenderal di IPB harus meluncur kemari untuk menggantikan beliau. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Raymond, yang tentunya nanti menjadi PR kami ya, pemerintah, untuk bagaimana mengembangkan ekosistem terkait dengan properti ini semakin lebih baik. Jadi golden momennya tetap harus kita raih seperti itu. Bapak Ibu semuanya, kita melihat bahwa ketika kita bicara properti sebenarnya kita tidak hanya sekedar bicara mengenai rumah, tidak bicara hanya apartemen, gedung perkantoran, kawasan komersial, atau kawasan industri. Namun kita sedang berbicara mengenai sebuah ekosistem ekonomi. Nah inilah yang penting bagi kita, karena saling berkaitan. Ekosistem menghubungkan pengembang dengan industri turunan, ada semen, baja, keramik, kaca. Jadi banyak hal yang masih bisa kita linkitkan di sini. Sehingga industri properti tidak berdiri sendiri. Dia merupakan bagian
besar dari industri-industri lain yang saling membangun. Nah, ketika sektor properti bergerak, industri turunannya juga ikut bergerak. Tentunya pertumbuhan ekonomi juga turut bergerak. Bapak Ibu semuanya, kita ketahui pada triwulan 2 sesuai data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29%. Ini memang cukup menjadi tantangan bagi kita. Sementara kita juga bagaimana mencapai angka 8% di 2029 nanti. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita, dan sisi lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi cukup besar, 9,79% terhadap PDB nasional. Angka tersebut merupakan properti tidak berdiri sendiri, properti menciptakan demand bagi industri, sementara industri menjadikan input bagi properti. Nah, linkage inilah yang harus kita perlu perkuat. Bapak Ibu semuanya, potensi pasar sangat besar. Hasil survei penduduk antar sensus Supas 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 284,67 juta jiwa. Laju pertumbuhannya 1,08% dan sekitar 55,65% penduduk berada di Pulau Jawa. Jadi sudah tahu jelas konsumennya ada di mana yang harus kita prioritaskan. Kemudian 68,92% penduduk merupakan Gen Z, milenial dan post Gen Z. Di saat yang sama dengan porsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,97% berdasarkan Supas 2025. Ini potensi bahwa generasi muda pasti membutuhkan rumah, pasti berkeluarga. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa industri properti akan terus berkembang. Tadi betul disampaikan bahwa demand properti Indonesia ke depan semakin beragam, banyak sekali tantangan, sehingga kita membutuhkan hunian yang terjangkau, dekat dengan pusat pekerjaan, terhubung dengan transportasi, memiliki fasilitas yang memadai, ramah lingkungan, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat. Jadi pertanyaannya ke depan, bukan sekedar berapa banyak rumah yang dapat kita bangun, tetapi rumah seperti apa yang dibutuhkan masyarakat, di mana lokasinya, berapa harganya, dan bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya atau membiayainya. Nah, demand potensial ini tidak selalu menjadi efektif demand. Seseorang dapat membutuhkan rumah, tapi belum tentu mampu membeli rumah. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Raymond. Disinilah isu housing affordability menjadi sangat penting. Kita membutuhkan ekosistem yang mempertemukan 5 hal: lahan, infrastruktur, rumah, pembiayaan, dan purchasing power masyarakat. Bapak Ibu semuanya, jika salah satunya tidak tersedia, maka pasar tidak akan berjalan secara optimal. Karena tantangan sektor properti bukan hanya membangun lebih banyak, kita harus membangun lebih tepat. Tepat lokasi, tepat segmen, tepat harga, tepat kualitas, dan yang paling penting tepat dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak data survei baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan harga properti residensial. Mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas bahwa kita perlu mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Pengembangan properti harus dapat menciptakan local economic ecosystem. Kawasan perumahan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi. Mungkin tadi kalau ada isu jadi kafe, kalau kafe satu-satu mungkin nggak apa-apa, buat saya nongkrong misalnya, seperti itu. Tapi tidak semuanya menjadi area komersial. Tentunya kita tata sesuai dengan tata ruang kotanya. Bapak Ibu semuanya, karena kebijakan pemerintah diarahkan untuk memperkuat 3 sisi sekaligus, yaitu supply, demand, dan financing. Dari sisi demand, tentunya pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Ada beberapa program, antara lain dari BP Tapera yang mencatat penyaluran FLPP ya, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai 7.532 unit. Ini baru 22,15% dari target 2026. Kemudian juga 22 Juni yang lalu, realisasi tersebut telah mencapai 80.528 unit dengan nilai pembiayaan sekitar 10 triliun rupiah. Bapak Ibu semuanya, beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah lainnya, antara lain adalah pemerintah terus mendorong program 3 juta rumah
yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian lembaga dan dunia usaha. Tentunya semua pihak harus bersinergi dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama melakukan percepatan program tersebut. Tadi disampaikan Pak Raymond, gampang bangunnya, tapi gimana cara untuk bisa diisi atau dimanfaatkan oleh konsumen. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat yang besar ini harus kita transformasikan menjadi peluang investasi yang produktif. Bapak Ibu semuanya, beberapa hal dalam situasi global tentunya mempengaruhi. Jadi pasca Covid, terus juga perang di Iran, ini mempengaruhi terhadap kekuatan ekonomi kita. Dan kebutuhan terhadap infrastruktur dan fasilitas pendukung juga terus mendapatkan tantangan. Sehingga perlu kita antisipasi perubahan-perubahan terkait jenis, lokasi, harga, dan preferensi masyarakat. Oleh karena itu, resiliensi sektor properti akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri perumahan atau properti untuk beradaptasi, menangkap apa yang diinginkan konsumen. Sehingga di sini membutuhkan inovasi produk, inovasi pembiayaan, termasuk di sini digitalisasi, efisiensi konstruksi tetap dengan mempertimbangkan keamanan, green building, dan pengembangan kawasan yang lebih terintegrasi. Di sini juga dibutuhkan kemampuan agent untuk bagaimana memasarkan. Kita sebutkan bahwa masih banyak potensi-potensi demand yang perlu kita gerakkan. Dan yang tidak kalah penting di sini adalah kolaborasi, tentunya kami pemerintah, pengembang, perbankan, industri bahan bangunan termasuk masyarakat. Kita membutuhkan satu ekosistem yang saling memperkuat. Bapak Ibu semuanya, ada setidaknya 5 hal yang mungkin kami perlu sampaikan di sini. Yang pertama terkait dari housing supply menuju housing affordability. Kita tidak hanya membangun rumah, tetapi memastikan masyarakat mampu mengakses dan memilikinya. Kedua, developer centric menuju people centric. Produk properti harus semakin didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Ketiga, dari pembangunan kawasan menuju pengembangan ekosistem ekonomi, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pariwisata, dan pusat ekonomi harus saling terhubung. Ini membuat kita efisiensi dari sisi transportasi, tidak macet-macetan. Contoh di Cina, pemukiman dengan perkantoran, dengan industri, dengan kawasan bisnis, dia menyatu. Nah tentunya kebijakan tata ruang perlu juga kita evaluasi kembali. Keempat, dari pembangunan konvensional menuju digital dan sustainable property. Teknologi digital dan prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian dari proses bisnis, bukan sekedar tambahan. Dan kelima, dari properti sebagai aset menuju properti sebagai investment multiplier. Inilah siklus yang akan memperkuat resiliensi ekonomi nasional. Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang lebar tentunya kami mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan The People Choice 2026 by Golden Property Award. Tadi disampaikan Pak Raymond, kalau ada 50 penghargaan, seolah-olah 50 pengembang kali berapa hektar, cukup luas. Dan saya ada satu di situ kecil di antaranya, mudah-mudahan masih bisa terlihat. Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi atas capaian hari ini, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus menghadirkan inovasi dan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Mari kita terus membangun rumah, membangun kawasan, membangun industri, membangun investasi, dan pada akhirnya membangun ekonomi Indonesia yang semakin tangguh dan inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pujo Setio. Mohon izin Bapak tanpa mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih kepada Bapak Pujo Setio untuk tetap berada di tempat. Untuk menerima piagam cenderamata yang akan diberikan oleh Bapak Ali Tranghanda dan Bapak Darius Cheng. Kami persilahkan. Kami mengundang berkenan Bapak Ali Tranghanda and also Bapak Darius Cheng to come up on the stage. Mohon diterima Bapak Pujo Setio, piagam cenderamata yang diberikan langsung oleh Bapak Ali Tranghanda dan Bapak Darius Cheng. Kita akan abadikan dengan berfoto bersama.
Terima kasih banyak kepada Bapak Pujo Setio. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat semula. Bapak Ali Tranghanda dan Bapak Darius Cheng, please remain on the stage. Terima kasih Bapak Ali dan Bapak Darius Cheng. Dan para hadirin sekalian, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan, kami juga hendak mengundang untuk naik ke atas panggung Bapak Setio Wibowo, selaku Director of Risk Management PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, untuk naik ke atas panggung dan menerima piagam cenderamata yang akan diberikan langsung oleh Bapak Ali Tranghanda dan Bapak Darius Cheng. Inovasi digital ada untuk semakin memudahkan masyarakat, salah satunya bertujuan mewujudkan impian memiliki rumah. Bersama Balai by BTN, perjalanan mencari rumah, mengajukan KPR, hingga proses kepemilikan kini menjadi lebih praktis, cepat, dan terintegrasi. Terima kasih kepada Balai by BTN atas komitmennya dalam mendukung transformasi digital industri properti Indonesia. Bagi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai layanan Balai by BTN, temukan berbagai solusi digital yang membantu mulai dari pencarian properti hingga pengajuan KPR. Semuanya dalam satu platform yang terintegrasi. Baik, kami persilakan kepada bapak-bapak untuk dapat kembali ke tempat semula.